Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadona Yulia Kodrawati dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1C. Saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan abad 21. Mohon disimak ya. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi yang bermakna suatu era menyatukan bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografi, sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik, yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi. Pada aspek-aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi perubahan dan pembentukan kepribadian individu, terutama pada anak-anak dan remaja. Ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian. Sila R menjelaskan ciri abad ini didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya ilmu komunikasi yang telah melahirkan suatu bentuk dunia baru yaitu tanpa batas. Era globalisasi dan dampaknya yang bisa dalam bentuk positif ataupun negatif. Di abad ini, seperti disampaikan oleh Sila R, yaitu mempunyai 3 jenis, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk inovasi, dan kemampuan untuk kepemimpinan. Ketika kemampuan ini hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas tinggi, dampak globalisasi pada kehidupan kepribadian masyarakat dan kehidupan suatu negara, yaitu ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global. Yang kedua, lunturnya identitas bangsa, pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, berdampak pula lunturnya identitas suatu negara. Paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Konsep pertama, keterampilan abad 21 adalah life and career skill, learning and innovation skill, dan information media and technology skill. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan di abad 21. 3R adalah singkatan dari reading, writing, arithmetic. Konsep kedua, pendekatan saintifik, diadaptasikan pada konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya atau associating, menalar, bertanya tentang hal-hal yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan, yaitu questioning atau menanya, melakukan pengamatan lingkungan itu observing atau pengamatan, membuat jejaring untuk memperoleh hasil yang lebih baik itu networking atau membuat jejaring, dan melakukan eksperimen untuk mencapai inovasi itu experimenting atau mencoba. Konsep terakhir yaitu konsep ketiga, penilaian autentik. Salah satu elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik digunakan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik, memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, penilaian berbasis kompeten. Yang kedua, bergeseran dari penilaian melalui tes atau pengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Yang ketiga, memperkuat PAP, penilaian, acuan, patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor maksimal. Yang keempat, penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan. Yang kelima,
mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. 4. Pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu yang pertama learning to know, belajar untuk tahu. Mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Dengan demikian, seseorang individu perlu belajar berkarya dan belajar berkarya erat terkait dengan belajar mengetahui karena pengetahuan berdasarkan suatu pembuatan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Itu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dari sikap mandiri. Kemandirian belajar merupakan kunci terbukanya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Yang keempat, learning to live together. Belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Proses pembelajaran kemungkinan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindarkan pertentangan ras atau etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penulisan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.